Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Koalisi tengah sawah seperti yang terjadi 6 bulan silam ketika Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan panen raya di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Orang berspekulasi antara Ganjar dan Prabowo itu apakah akan bertanding atau bersanding, yang ternyata kemudian Prabowo menjadi capres, Ganjar menjadi capres, dan artinya memang tidak mungkin untuk bersanding. Walau belakangan Budiman Sujatmiko berusaha bagaimana antara Ganjar dan Prabowo itu bisa bersanding, tetapi yang mengejutkan hari ini adalah ketika Caimin yang semula sudah dideklarasikan sebagai pasangannya Prabowo, koalisi antara Gerindra dan PKB, tetapi tiba-tiba berkhianat bersamaan dengan berkhianatnya Anies Baswedan meninggalkan AHY, yang pecah kongsinya antara Nasdem dan Demokrat sama-sama berkhianat, lalu membangun wacana Anies Caimin, sebuah koalisi yang berangkatnya dari koalisi tengah sawah. Artinya koalisi tengah sawah itu seperti halnya ini ada orang yang sedang panen padi di tengah sawah, di sawah perkotaan, yang di situ menggambarkan koalisi bisa terjadi ketika ada panenan yang mungkin dia tidak menanam padinya tetapi dia memanen. Tetapi siapapun yang bisa menghasilkan padi tidak lain tentu saja petani yang sesungguhnya. Nah, siapa yang berjuang keras, siapa yang kemudian panen, itulah gambaran koalisi pada saat ini. Kalau Caimin tiba-tiba diyakini akan berkoalisi dengan Prabowo, atau tiba-tiba Caimin berkoalisi dengan Anies Baswedan, itulah politik yang tidak lepas dari yang disebut politik koalisi tengah sawah. Dia hanya ingin menikmati panenannya saja tanpa bersusah payah bagaimana mengolah tanah, mencangkul, menyemai benih, merawat, menyiangi tanaman, kemudian baru memanen padi. Setelah memanen padi pun masih harus bekerja keras menjemur padi, lalu digiling, baru jadi beras. Setelah jadi beras, baru dia akan jadi nasi setelah dimasak oleh ibu-ibu di rumah. Nah, ini koalisi yang sebenarnya dalam dunia politik tambah lucu, tambah tidak menentu, tetapi orang senantiasa berusaha untuk menghujat, berusaha untuk menyampaikan kata berkhianat. Itulah yang hari-hari ini saya bisa menikmatinya ketika melihat ada orang yang sedang panen padi di tengah kota, di sela-sela bangunan, yang itu sungguh memberikan gambaran orang harus bekerja keras untuk menghasilkan panenan. Tetapi catatan yang bisa terlihat di tengah sawah ini, kabar terkubur di sana adalah
Cak Imin berkoalisi dengan Anies Baswedan, artinya dia orang yang selama ini konsisten dengan pluralisme, sedangkan Anies Baswedan selama ini sudah di framing, didukung oleh orang-orang yang mengasong dan mengusung paham khilafah, bersamaan dengan makin runyamnya perdebatan nasab Ba'alawi yang terputus catatannya dengan zuriyah Rasulullah. Ini semakin tegas garisnya. Cak Imin di satu sisi ketika dia mau berkoalisi dengan Anies Baswedan akan menjadi kanal, akan menjadi semacam penyaring dari pendukung-pendukung garis keras kaum radikal pengasong khilafah, dan cenderung dia akan menetralisir kaum takfiri yang akan memanfaatkan Anies Baswedan untuk dijadikan kendaraan politik paham khilafah. Tetapi di sisi lain, dengan Budiman Sujatmiko tiba-tiba merapat kepada Gerindra, merapat memuji Prabowo dengan satu keyakinan Prabowo bisa diajak untuk memajukan Indonesia Raya. Itu juga menguntungkan Prabowo, tidak lagi mungkin disetir oleh kaum radikal, karena apapun keterputusannya dengan kaum Monaslimin 212 masih identik, orang belum bisa melupakan itu. Sama-sama antara Anies Baswedan dan Cak Imin itu ibarat pasangan masing-masing berselingkuh. Jadi Cak Imin yang berselingkuh bersama Anies Baswedan yang juga berselingkuh, ketemu deh. Kalau sudah ketemu, apa yang akan terjadi kita tonton saja. Tetapi sisi baik, sisi positif dari perselingkuhan itu ternyata indah. Selingkuh itu indah ternyata bagi politisi-politisi yang haus akan kekuasaan. Karena itulah dari penjaga kabar kuburan hanya ingin menyampaikan kabar yang sudah lama terkubur dari tengah sawah di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen itu. Ganjar Pranowo kelihatannya akan lebih enjoy dengan permainan-permainan seperti ini dari penjaga kabar kuburan sesama rambut putih kepada capres yang berambut putih nih. Tenang saja, koalisi tengah sawah itu pada waktunya akan panen raya. Oke, demikian dari penjaga kabar kuburan.